Kasih saya tegaskan kembali, Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majena. Guys, hari ini ada berita baru mengenai Hasto, ya guys ya, yang terang-terangan di situ katanya Pak D Jokowi sudah resmi dipecat. Wah, sama keluarganya guys. Rombongan berarti ya. Wah, ini bakalan rame nih ya guys ya. Dimana yang pasti 2029 wah banteng bakalan lenyap guys. Karena apa? Yaitu kader terbaik PDI nomor 1 dilepas guys. Yang terang-terangan kenapa bisa dibilang kader terbaik ya guys ya? Kita lihat silsilah dari Pak D Jokowi guys. Cuman Jokowi lah menjabat 2 periode presiden dan lulus 100%. Lulusnya apa? Dicintai rakyat guys. Dan kini sudah dilepas. Wah, ini sih bener-bener ya guys ya. Dan apa tanggapan netizen? Yang pastinya ini hampir 99% itu mengucap Alhamdulillah ya guys ya. Kok bisa Alhamdulillah? Iyalah karena kita tahu kenapa Pak D Jokowi itu bisa keluar. Ataupun dari dulu tidak mau ikut PDI lagi. Karena satu ya guys ya, sering dikengkang. Pendapatnya berbeda dengan Mak Banteng. Mak Banteng mementingkan perutnya, kalau Pak D Jokowi mementingkan orang banyak. Itu. Jadi kenapa saya bisa dibilang 2029 Banteng bakalan hilang? Ya ini awalnya gitu ya. Yang kemarin saja belum keluar, cuman sudah terlihat tidak bersama PDI, Banteng hampir nyungsep, bisa dibilang nyungsep lah ya guys ya. Dan sekarang sudah resmi dikeluarkan. Mungkin Hasto bilang seperti itu sudah, ataupun melalui perantara Mak Banteng guys. Dan di sini kita akan melihat bagaimana pengucapan sang sosok Hasto Aduh, toh, mengucap bahwa Pak D Jokowi dan keluarganya bukan lagi anggota dari PDIP. Kasih saya tegaskan kembali, Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Sehingga itulah yang terjadi, dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti. Maka di dalam proses ini yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, kita tidak akan pernah kehilangan dari gagasan-gagasan ideal bahwa dari seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin. Itu ya guys ya, itu karena katanya kekuasaan, ambisi kekuasaan. Kita berbalik guys, jujur saja, kita
searching di Google anggota dewan, pejabat apapun itu yang terlibat dengan korupsi yang sedang viral, yang lagi ramai itu diambil, ditangkap oleh zamannya Prabowo sekarang, itu dari partai mana, guys? Hampir mayoritas itu adalah partai merah, guys ya. Jadi partai merah siapa? Ya Mak Banteng lah, kayak gitu. Dan kenapa bisa di zamannya Jokowi itu tidak ditangkap, dan di zamannya Pak Prabowo sekarang tertangkap? Ya disitulah dulu Pak D masih kasihan, karena masih ada ketum. Kalau sekarang kan sudah nggak ada, guys, jadi bebas kayak gitu. Otomatis pelaku koruptor bahkan lebih banyak yang ditangkap. Karena apa? Pastinya Pak D sudah mengantongi nama-namanya, guys ya. Kita tinggal tunggu saja besok. Karena prinsip Pak Jokowi sudah bilang, dulu diam, sekarang akan lawan. Semuanya tentu menjadi pelajaran yang sangat berharga, dan kemudian bagaimana rapat kerja nasional yang kelima kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan melupakan cita-cita yang membentuknya. Melupakan cita-cita rasa. Bisa dibilang yang melupakan, kalau orang itu bisa menganggapnya ya mungkin persepsi dari PDIP itu adalah kacang yang lupa kulitnya. Tapi ingat ya guys ya, ini bicara fakta guys. PDIP partai besar, itu nggak bisa dipungkiri ya guys ya. Tapi dibesarkan lagi oleh siapa? Pak Jokowi. Ya nggak? Iyalah itu. Bukan sebaliknya. PDI membesarkan Jokowi. Bukan. Karena apa? Sebelum Pak Jokowi itu gabung ke PDIP, dia itu masuk dan sudah masuk ke Golkar. Ya gitu. Cuman dulu PDI itu tidak seperti yang sekarang. Dan mungkin persepsinya Pak D. Jokowi, beliau masuk bisa menatanya. Pas masuk kok masih tetap sama. Ya wes lah. Tak tinggal bae, kayak gitu. Bahasa kasarnya ya guys ya. Jadi bisa dibilang awal dari keruntuhan Banteng ya sekarang ini guys. Itu sudah pasti dipastikan. Karena apa? Yang namanya projo guys ya. Itu luar biasa guys ya. Rakyat itu jangan sampai melawan rakyat. Apalagi dalam tahapan pemilu yang melibatkan 100% itu adalah rakyat. Dan rakyat Indonesia khususnya itu mencintai Pak D. Jokowi. Ingat toh, kamu bilang seperti itu, dan banyak orang yang bersepsi. Kenapa PDIP semakin hancur? Yaitu karena terlalu sering menghujat. Ya guys ya, yang paling sering dihujat adalah Pak Jokowi. Sedangkan Pak Jokowi di mata masyarakat adalah orang baik. Itu ingat ya, jangan sesekali menyerang orang baik. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Bambang Pacul. Jangan melawan orang baik, jangan melawan orang cantik, kayak gitu. Dan Bobi dicalonkan oleh partai politik lain, dan kemudian itu juga di-endorse oleh Bapak Jokowi. Apalagi melalui suatu proses mencederai konstitusi dan demokrasi itu terbukti dengan pelanggaran etik yang sangat berat terhadap saudara Anwar Usman. Maka pada saat itu juga
ketika konstitusi saja dikebiri, maka otomatis status seluruh kelekatan keanggotaan yang berkaitan dengan PDI Perjuangan sudah dinyatakan berakhir. Mengapa? Karena PDI Perjuangan digerakkan oleh suatu cita-cita, dan itu dibuktikan dengan pengiriman surat dari DPC Kota Surakarta, tempat KTA Mas Gibran berasal, yang memberitahukan bahwa berdasarkan undang-undang partai politik dan ADART partai, keanggotaannya secara otomatis berhenti. Gara-gara KTA ya guys, ya dibuang saja KTA-nya, nggak penting itu ya. Dan di sini kita akan melihat langsung tanggapan dari Pak D. Jokowi guys ya. Ayo Pur. Jadi apa Bapak ada tanggapan ketika Pak Hasto menyatakan bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah bukan lagi dari partai PDI? Ya berarti partainya perorangan. Perorangan ya. Artinya berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Oh, partainya jadi perorangan. Maksudnya gimana? Tapi Pak, selihat aja gitu Pak. Ya udah itu. Atau kalau ke depan ada rencana untuk bergabung sama partai lain nggak? Seperti ada rumor untuk Golkar. Partai perorangan. Ada tawaran dari partai lain Pak mungkin Pak? Ada tawaran partai lain mungkin Pak? Ini partai perorangan. PT Pak. Partainya partai perorangan ya guys ya. Fix apakah ini yang akan nanti keluar Projo guys? Kalau sampai keluar, wah partai Projo guys. Pro Jokowi. Itu. Kenapa saya bilang Projo? Beliau, Pak D. Jokowi bilang partainya perorangan dong. Wah, apakah ini awal Pak D. Jokowi akan membuat partai? Jika benar, wow, amazing guys ya. Amazingnya bakalan banyak sekali yang ikut gabung ke situ. Karena apa? Ya partai politik pasti melihat banyak nggak, disukai enggak, seperti itu. Nah, di sini kita melihat Pak D. Jokowi sangat dicintai, disukai rakyat. Ya otomatis banyak yang bergabung seperti itu. Kalau enggak, kan ada PSI ya guys ya, di mana di situ adalah ketumnya Kaesang, itu anaknya sendiri. Karena sudah jelas keluarga Pak D. Jokowi dikeluarkan dari PDIP. Anggota keluarganya ya guys ya, yang berhubungan dengan Jokowi itu katanya sudah dilepas. Ya disinilah tinggal kita tunggu pergerakan Pak D, apakah membuat partai Projo dan apakah ikut PSI. Gimana menurut kalian? Tinggal tulis di kolom komentar.